Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Al-Hikmah dengan NIM 0104202154, Prodi Manajemen Dakwah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Iqbal Abdul Mu'in, LCMA, mata kuliah Manajemen Hadis Tematik. Di sini saya akan menjelaskan tentang realitas iman dalam kehidupan sosial berdasarkan 1. Yaitu takwa dan pergaulan yang baik. 2. Berkata baik atau diam. 3. Hadis tentang POC. Dan keempat, keutamaan malu. Dan kelima, larangan berbuat zalim. Hadisnya yaitu Ana Abi Dzarraja Jundubi ibnu Junadata wa Abi yang Abadir Rahman Mu'adzi bin Jabalin radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala at-taqwallahu haitsama kunta wa attabi'as sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bil khalqi hasan. Hadis riwayat Tirmizi yang artinya dari Abu Dzar Jundub bin Junda dan Abdul Rahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, iringilah keburukan itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan tersebut. Bergaulah dengan manusia yang akhlaknya yang lebih baik. Hadis riwayat Tirmizi. Jika di sini kita perhatikan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis di atas mencakup 3 hal, yaitu 1. Bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 2. Mengerjakan kebaikan guna menghapus keburukan. Dan 3. Bergaul dengan akhlak mulia. Dan yang kedua yaitu bicara atau diam. Dan yang kedua bicara baik atau diam. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaf'alu khaira aw liyasmut." Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau hendaklah ia diam. Hadis riwayat Bukhari dari Al-Muttafaq alaih. Di sini Ibnu Hajar menjelaskan ini adalah sebuah ucapan yang ringkas, yang padat dan bermakna semua perkataan bisa berupa keburukan, kebaikan atau salah satu di antara keduanya. Perkataan baik boleh jadi tergolong perkataan yang wajib atau sunnah untuk diucapkan. Karenanya perkataan itu boleh diungkapkan sesuai dengan isinya. Segala perkataan yang berorientasi kepadanya atau kepada hal yang wajib atau sunnah termasuk dalam kategori perkataan baik. Perkataan yang tidak termasuk dalam kategori tersebut berarti tergolong perkataan jelek atau yang mengarah kepada kejelekan. Oleh karena itu, orang yang terseret masuk dalam lubangnya atau perkataan yang jelek atau yang mengarah kepada kejelekan atau hendaklah diam. Yang ketiga, hadis tentang POC. Di sini yang ketiga yaitu hadis tentang POC. Bismillahirrahmanirrahim. Yudabbirul amru minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumi kana miqdarahu alfa sanati mimma ta'uddun.
yang artinya dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Dari sini kita dapat simpulkan kandungan di atas, yaitu dapatlah diketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pengatur alam atau al-mudabbir atau manajer. Keteraturan alam raya ini merupakan bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam mengelola alam ini. Namun, karena manusia yang diciptakan dijadikan sebagai khalifah di bumi, maka dia harus mengatur dan mengolah bumi dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah yang mengatur alam raya ini. Yang keempat yaitu adanya sifat malu dan keutamaannya. Rasa malu merupakan bentuk keimanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaitu al-haya'u syu'batum minal iman, yang artinya malu merupakan bagian dari keimanan. Hadis riwayat Muslim. Di sini Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa ulama berkata hakikat malu adalah perangai yang mendorong seseorang meninggalkan perbuatan jelek dan mencegah seseorang dari meninggalkan hak-hak orang lain. Malu adalah makhluk yang utama, merupakan perhiasan dunia. Fudail bin Iyad menasihatkan antara lain 5 di antara tanda-tanda kecelakaan, yaitu kekerasan hati, mata yang tidak menangis, sedikit sifat malu, cinta dunia, dan panjang angan-angan. Malu ada dua macam, yaitu 1. Malu yang menjadi karakter dan tabiat bawaan dan tidak bisa diusahakan. Dan yang kedua, malu yang diperoleh dan mengenal Allah dan mengenal keagungannya, kedekatannya dengan para hambanya, dan karena keyakinan mereka tentang Maha Tahunya Allah, mengetahui pandangan khianat dan sesuatu yang terpendam dalam dada manusia. Dan yang terakhir yaitu larangan berbuat zalim, yaitu dengan hadisnya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima rawa anillahi tabaraka wa ta'ali annahu qala ya ibadi anni haramtu dzulma ala nafsi faja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Dari Abu Dzar radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang Rasulullah riwayatkan dari Allah Azza wa Jalla, bahwasanya Allah berfirman, yaitu wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku mengharamkan kezaliman di antara kalian semua, maka janganlah kalian saling menzalimi. Di sini kezaliman adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Allah mengharamkan kezaliman di antara para hambanya, yaitu demikian pula Allah mengharamkannya pada dirinya, karena sifat ini bertentangan dengan keadilan Allah, bertentangan dengan nama Allah Al-Hakim yang Maha Bijak. Hadis ini menjelaskan tentang besarnya perkara kezaliman. Allah mengharamkan semua bentuk kezaliman dan menegaskannya dengan beberapa bentuk penegasan. Dari sini saja hasil dari materi saya pada kali ini. Jika ada perkataan atau apapun, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.